Dengan saya HK dan ini adalah Realme 7 Pro. Realme 7 Pro pernah dirilis tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021, gue agak sedikit lupa. Dan untuk spesifikasi yang diberikan oleh Realme 7 Pro itu menggunakan SoC dari Snapdragon seri 720G yang notabene digunakan untuk tahun sekarang ini masih worth it. Ya gimana kak, 720G itu masih menggunakan fabrikasi di 8 nanometer setahu saya, dan ini masih cocok. Ya dibandingkan dengan smartphone lain dari Transsion seperti Infinix Smart, itu malah notabene masih di 12 nanometer. Dan Realme 7 Pro itu kalau tidak salah kameranya menggunakan sensor dari Sony, yaitu Sony IMX berapa saya lupa. Untuk resolusinya dia memiliki 64 megapiksel di kamera selfie utamanya, dan untuk kamera depannya dia memiliki resolusi 32 megapiksel. Ya untuk tahun sekarang sih menurut saya masih bagus si Realme 7 Pro 1 ini. Dan yang menjadi catatan penting adalah Realme 7 Pro sudah mendukung fast charging hingga di 65 watt. Untuk pengacasannya sendiri aja itu membutuhkan sekitar kurang dari 1 jam, ya di kisaran 40 sampai 45 menit. Dan Realme 7 Pro juga sudah mendukung fitur NFC. Iya, HP ini sudah mendukung fitur NFC. Yang menjadi catatan HP ini itu adalah di bagian refresh rate-nya. Entah kenapa si Realme tidak menyantumkan 120 Hz di HP Realme 7 Pro. Sedangkan si HP Realme 7 biasa dia udah mendukung 90 Hz. Cuman yang menjadi keunggulan dia sudah memiliki stereo speaker. Dan hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan performa? Ya, Realme 7 Pro menggunakan Snapdragon 720G yang notabene digunakan di tahun 2025, masih worth it. Ya, secara fabrikasi dia masih di 8 nanometer. Sedangkan HP zaman sekarang udah di sekitar 3 atau hampir 2 ya. Itu setahu saya yang pakai Snapdragon X Elite. Jika HP entry level ya masih di kisaran 10 sampai 11 nanometer. Menurut saya untuk performa HP ini itu masih worth it pakai banget sih. Apalagi di harganya udah turun drastis di kisaran 1,5 jutaan. Nah mungkin kalau dari HP ini yang mungkin jadi pertimbangan adalah FPS-nya. Dia belum mendukung 120 Hz, masih mendukung di 60 Hz saja. Sedangkan HP mid-range atau entry level lainnya dia sudah mendukung 120 fps. Ya contohnya si Transsion Holding itu dia rata-rata sudah support di 120 fps, sedangkan HP ini dia belum mendukung. Tapi secara performa bolehlah diadu. Jadi gimana menurutmu? Dan bagaimana dengan hasil kameranya? Ya menurut saya hasil kamera dari Realme 7 Pro ini masih bagus. Apalagi dia punya fitur Ace Stabilizer. Dan untuk kamera naiknya ini sih keren banget. Ya kesimpulan, apakah Realme 7 Pro masih worth it? Ya itu jawabannya hanya satu, tergantung bagaimana Anda cara memilihnya, tergantung bagaimana Anda cara memandangnya,
kan tergantung Anda memilih spesifikasinya. Kalau untuk rekomendasi dari saya, Realme 7 Pro masih worth it, dan spesifikasi yang ditawarkan bukan kaleng-kaleng. Sekian dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks for watching, to next video, bye bye.